Oke, selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat datang kembali di channel Edien. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat seperti biasa ya. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang persamaan garis lurus, di mana garis itu merupakan kumpulan dari titik-titik. Nah, bentuk umum persamaan garis lurus itu adalah Y sama dengan MX tambah C, atau AX tambah BY sama dengan C ya. Nah, di mana M itu merupakan suatu gradien atau kemiringan. Jadi pada suatu garis, ini garis merupakan kumpulan dari titik-titik ya. Nah, jadi titik-titik ini jika dihubungkan akan membentuk suatu garis. Nah, pada garis ini terdapat suatu kemiringan. Nah, kemiringan inilah dinamakan dengan M atau gradien ya. Nah, jika bentuk umum persamaan garis lurus itu adalah AX tambah BY sama dengan C, maka untuk mencari nilai M-nya ini, itu rumusnya adalah min A per B ya. Nah, khusus bagian gradien atau kemiringan, saya akan membahas lebih mendetail di video berikutnya ya. Nah, jadi untuk video kali ini, yang akan dibahas adalah bagaimana cara menggambar persamaan garis lurus ya. Nah, langkah-langkah pengerjaannya untuk menggambar persamaan garis lurus, yang pertama, tentukan beberapa buah titik yang merupakan pasangan berurutan X, Y dengan terlebih dahulu memilih beberapa nilai X, kemudian menghitung nilai Y ya. Yang kedua, buatlah tabel yang memuat baris-baris untuk X, Y. Oke. Berikutnya, gambarlah setiap pasangan berurutan sebagai sebuah titik pada bidang koordinat Kartesius. Nah, untuk diagram Kartesius sudah dibahas di video sebelumnya ya. Setelah itu, buatlah garis lurus yang melalui titik-titik tersebut pada poin 1 sampai 3 yang tadi ya. Oke, biar lebih jelasnya kita langsung lihat contoh soal berikut. Nah, yang pertama, gambarlah garis dengan persamaan Y sama dengan X kurang 2. Nah, pertama-tama kita buat dulu X-nya ini dengan permisalan dari angka min 1 sampai 4. Nah, jadi ini kita akan buat min 1, 0, 1, 2, 3, 4 sebagai contoh ya. Setelah itu, ini Y sama dengan X kurang 2 ya. Nah, jadi kita buat Y sama X kurang 2, berarti Y-nya ini X-nya min 1 kurang 2. Jadi min 1, min 2 itu hasilnya adalah min 3. Maka ini X, Y ditulis min 1, min 3. Berikutnya, ini kita membuat titiknya di bagian diagram Kartesius. Nah, pada diagram Kartesius ini jangan lupa kita membuat sumbu S horizontal dan sumbu Y ini secara vertikal. Nah, kita buat dulu gambarnya dengan teliti. Oke, ini satuannya jaraknya harus sama ya. Setelah itu, ini min 1, min 3 kita plotkan di diagram Kartesius. Jadi, X-nya min 1, Y-nya itu adalah min 3 ya. Nah, untuk berikutnya, jika X-nya 0, maka Y-nya adalah berarti 0 kurang min 2. Hasilnya adalah min 2. Sehingga titiknya di sini adalah 0, min 2 ya. Nah, setelah itu kita buat titiknya pada diagram Kartesius. Ketika S-nya 0, maka Y-nya adalah min 2. Nah, berarti di bagian sini ya. Ketika S-nya 0, Y-nya adalah min 2. Untuk berikutnya, ketika S-nya 1, berarti 1 kurang 2 adalah min 1. Maka X, Y-nya adalah 1, min 1. Ingat ya, ini min 1, min 3. Yang ini 0, min 2, yang ini 1, min 1. Oke, setelah kita buat 1, min 1, kita tempatkan titiknya di diagram Kartesius. Jadi ketika S-nya 1, Y-nya ini min 1, berarti titiknya di bagian sini ya. Nah, berikutnya, ketika S-nya 2, berarti 2 kurang 2 hasilnya adalah 0. Berarti ini titiknya adalah 2,0. Setelah itu, tempatkan titiknya pada diagram Kartesius. Ketika S-nya 2, Y-nya 0, berarti titiknya di bagian sini ya. Oke. Nah, setelah itu, ketika S-nya 3, berarti Y-nya adalah 3 kurang 2, 1. Nah, kita tulis 1, berarti 3,1 ya.
Nah, ketika S-nya 3 berarti Y-nya 1. Nah, berarti titiknya di bagian ini ya. Nah, langkah berikutnya, ketika S-nya 4, berarti 4 kurang 2 itu hasilnya adalah 2. S, Y-nya berarti 4,2 ya. Nah, kita tempatkan titiknya pada diagram Kartesius. Nah, setelah itu kita hubungkan semua titik yang ada pada diagram Kartesius ini ya. Nah, membentuk suatu garis lurus. Nah, inilah yang dinamakan dengan persamaan garis lurus dengan persamaannya Y sama dengan X kurang 2 ya. Next, contoh nomor 2. Gambarlah garis dengan persamaan 3S kurang 5Y sama dengan 15. Nah, pada pembahasan nomor 2, ini saya akan menggunakan cara yang berbeda dari pembahasan nomor 1. Oke. Pada pembahasan nomor 2, kita akan membuat persamaan garis lurus. Kita akan menggambarnya dengan cara menentukan titik potong. Pertama-tama, kita tentukan dulu titik potong sumbu Y. Jadi titik sumbu Y, kita mau cari titik sumbu Y, berarti syaratnya adalah X sama dengan 0 ya. Nah, berarti ini kita tulis kembali persamaan garis lurusnya. 3S kurang 5Y sama dengan 15. Setelah itu kita tukarkan X sama dengan 0 ke persamaan garis ini. Berarti 3 kali 0 kurang 5Y sama dengan 15. Berarti min 5Y sama dengan 15. Karena 3 kali 0 itu adalah 0 ya. Nah, setelah itu kita cari nilai Y-nya. Nilai Y-nya yaitu 15 kali pindah jadi bagi. 15 bagi min 5 yaitu adalah min 3. Sehingga titiknya nih yang kita dapat X-nya 0, Y-nya yaitu min 3 ya. Ini 0, min 3. X-nya 0, Y-nya min 3. Berikutnya, kita tentukan titik potong atau titik sumbu S. Nah, ketika kita mau mencari titik potong sumbu S, maka nilai Y-nya itu adalah 0 ya. Nah, jadi gantian ya. Ketika kita mau cari titik potong sumbu Y atau titik sumbu Y, maka nilai S-nya yaitu 0. Ketika kita mau cari titik sumbu S, berarti lawan arah, Y-nya yaitu 0 ya. Setelah itu kita tulis kembali persamaan garis lurus yang ada pada soal. 3S kurang 5Y sama dengan 15. Setelah itu kita gantikan Y dengan angka 0 ya. Berarti 3S kurang 5 kali 0 sama dengan 15. Nah, setelah itu berarti ini 5 kali 0, 0 ya. Berarti sisa 3S sama dengan 15. Maka nilai S-nya yaitu 15 bagi 3 sama dengan 5 ya. Nah, jadi 3 kali berapa? 15, berarti 3 kali 5 ya. Nah, setelah kita udah dapat nilai S-nya 5, berarti titiknya itu koordinatnya adalah X, Y ya. Berarti 5, Y-nya yaitu 0. Nah, kita buat ke dalam tabel. Nah, X-nya 0, ini ya, X-nya 0, Y-nya berarti min 3. Ketika S-nya 5, berarti Y-nya yaitu 0. Nah, kita buat 0, min 3 dan 5,0 ya. Nah, ketika nanti kalian sudah mahir menentukan tipe sumbu S dan sumbu Y, ini bagian ini kita nggak usah tulis lagi panjang lebar ya. Jadi bagian ini kita bisa hilangkan. Nah, yang ini. Jika sudah mahir, yang ini tidak usah dibuat lagi ya, langsung ke tabel. Jadi ketika S-nya 0, berarti Y-nya adalah min 3, 0, min 3. Jadi ketika Y-nya 0, di sini berarti 3 kali berapa? 15, berarti 5, berarti 5,0 ya. Nah, setelah itu kita akan buat grafik. Nah, grafiknya yaitu dapatnya seperti ini ya. Ini saya akan hapus dulu bagian yang ini ya. Oke, berarti, nah ini kita lihat, ini 0, min 3. Jadi ketika S-nya 0, Y-nya min 3, berarti posisinya di sini, titiknya. Ketika S-nya 5, Y-nya 0, berarti titiknya di bagian sini ya. Nah, ingat ya, jarak ini harus sama ya. Ini 2 peta, berarti ini juga harus 2 peta. Ya, ini juga harus 2 peta. Nah, setelah kita udah dapat 2 titik ini, tinggal kita hubungkan kedua titik ini, membentuk suatu garis dengan nama 3S kurang 5Y sama dengan 15 ya.
Next, nomor 3. Gambarlah garis Y sama dengan 2/3X tambah 4. Nah, pertama-tama sama seperti cara nomor 2 ya. Kita tentukan dulu tipot sumbu Y. Ya udah, berarti tipot sumbu Y berarti X-nya yaitu 0 ya. Berarti Y sama dengan 2/3X tambah 4. X-nya digantikan dengan 0. Berarti 2/3 kali 0 tambah 4. Hasilnya yaitu Y sama dengan 4. Karena 2/3 kali 0 itu 0 ya. 0 tambah 4 dapatnya adalah 4. Setelah itu kita buat koordinatnya yaitu 0,4 ya. Karena S-nya 0, berarti Y-nya 4. Berikutnya kita cari titik potong sumbu S. Nah, kalau titik potong sumbu S berarti gantian Y-nya yaitu 0 ya. Nah, setelah itu kita masukin nilai Y-nya menjadi 0 ya. Berarti 0 sama dengan 2/3X tambah 4. Ini pindah tempat ya, tambah 4 pindah. Jadinya min 4 sama dengan 2/3X. Ini 3 kali min 4 yaitu dapatnya adalah min 12. Berarti min 12 sama dengan 2X. Atau 2X sama dengan min 12 ya. Nah, kita cari X-nya. X-nya yaitu min 12 kali pindah jadi bagi ya. Berarti min 12 bagi 2 ya adalah min 6 ya. Nah, setelah udah dapat X-nya min 6, kita buat koordinatnya. Koordinatnya berarti min 6,0. Oke. Setelah itu kita buat ke dalam tabel. Ketika S-nya 0, Y-nya 4. Ini ya, ketika S-nya 0, Y-nya 4 ya. Dan ketika Y-nya 0, berarti S-nya min 6. Yang bagian ini ya. Nah, setelah itu kita buat ke dalam grafik. Nih, berarti 0,4. Berarti ketika S-nya 0, Y-nya 4. Titiknya di bagian sini. Nah, ketika Y-nya 0, X-nya min 6. Berarti ini ya. Ketika S-nya min 6, Y-nya yaitu 0. Setelah dapat dua titik ini, kita hubungkan kedua titik ini membentuk suatu garis lurus. Dengan nama persamaan garis lurusnya yaitu Y sama dengan 2/3X tambah 4. Oke, sekali lagi ya, ini jaraknya harus sama ya. Petanya nih ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang ini juga jaraknya harus sama ya. Cara membuat diagram Cartesius ini sudah ada dijelaskan di video diagram Cartesius ya. Nah, next contoh nomor 4. Poin A, gambarlah garis dengan persamaan 2X tambah 4Y sama dengan 12. Oke, pertama-tama kita cari seperti biasa tipot sumbu Y, berarti X-nya yaitu 0. Ini 2X tambah 4Y sama dengan 12. Setelah itu kita gantikan X-nya dengan angka 0. Berarti 2 kali 0 tambah 4 kali Y sama dengan 12. Berarti 4Y sama dengan 12. Karena 2 kali 0 itu 0 ya. Berarti Y-nya itu adalah 12 bagi 4. Hasilnya adalah 3. Nah, setelah kita udah mendapat tipot Y. Ini S-nya 0 ya. Kita buat koordinatnya ini. Berarti 0,3. Nah, setelah itu kita cari tipot sumbu S. Nah, kalau kita mau cari tipot sumbu S. Seperti biasa ya. Berarti Y-nya yaitu 0 ya. Nah, ini 2X tambah 4Y sama dengan 12. Kita tulis kembali soalnya. Kita gantikan Y-nya dengan angka 0. Berarti 2X tambah 4 kali 0 sama dengan 12. Berarti 2X sama dengan 12. X-nya dapat 12 bagi 2. Hasilnya adalah 6. Maka koordinatnya adalah 6,0. Nah, ini kita buat dalam tabel. Berarti ketika S-nya 0, Y-nya 3. Ketika S-nya 6, Y-nya 0. Dapatlah hasilnya seperti ini ya. Nah, setelah itu kita buat titiknya ini ke dalam diagram Cartesius. 0,3 berarti di bagian sini ya. X-nya 0, Y-nya 3. 6,0 berarti S-nya 6, Y-nya 0. Setelah dapat dua titik ini, tinggal kita hubungkan kedua titik ini membentuk suatu garis lurus yang dinamakan dengan 2X tambah 4Y sama dengan 12. Oke, berarti poin A ini kita udah buat gambarnya ya.
Nah, poin B, jika titik P A,5 terletak pada garis yang telah dibuat. Nah, garis yang telah dibuat ini ya pada gambar ya. Jadi, jika titik P A,5 terletak pada garis yang telah dibuat, berapakah nilai A? Nah, perlu diketahui bahwasanya ini X, Y ya. Ini isinya ini adalah X, Y. Jadi, P ini terletak pada garis yang telah dibuat. Nah, nama garis ini adalah 2S tambah 4Y sama dengan 12. Jadi kita tulis kembali persamaan garis lurusnya ini ke poin B ini ya. 2S tambah 4Y sama dengan 12. Nah, setelah itu kita perhatikan. Karena titik P ini terletak pada garis ini, otomatis ini A-nya sama dengan X dan Y-nya ini sama dengan Y. Jadi kita boleh gantikan X dengan A dan kita gantikan Y dengan 5. Nah, di X ini kita gantikan dengan huruf A. Dan Y ini kita gantikan dengan angka 5 ya. Sehingga 2 kali A berarti 2A. 4 kali 5 berarti 20 sama dengan 12. 2A sama dengan 12 kurang 20 yaitu adalah min 8. Berarti nilai A-nya itu min 8 bagi 2 hasilnya adalah min 4 ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Supaya lebih memahami konsep tentang persamaan garis lurus, silakan kerjakan tugas berikut. Dan jangan lupa memberikan pertanyaan di kolom komentar jika ada hal-hal yang kurang jelas mengenai video ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Tetap semangat dalam belajar. Stay healthy and see you again.